Guys, kalian tahu nggak sih kalau LAR segmen SME di BNI didominasi dari pemberian kredit dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. LAR SME tahun 2022 yang merupakan pemberian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mencapai 32,1%. New Pra NPL tahun 2023 didominasi oleh debitur yang pada bulan Desember 2022 dalam keadaan restrukturisasi. 15,1% portofolio Call 1 R3 COVID dan 13,6% portofolio Call 1 R3 non-COVID telah jatuh ke pra NPL. Jadi, pertumbuhan dan manajemen risiko kredit SME di BNI belumlah optimal. Hal tersebut disebabkan oleh: pertama, kurangnya peran manajemen risiko dalam penetapan dan eksekusi pipeline. Kedua, belum adanya mapping target market per wilayah dengan melihat sektor industri yang sedang tumbuh. Ketiga, kurangnya pendalaman analisa terhadap industri yang akan dituju. Keempat, pembiayaan tidak sesuai dengan karakter bisnis debitur. Seharusnya kita, pertama, fokus pada target market. Kedua, meningkatkan ekspansi bisnis pada sektor prioritas, value chains, dan cross-selling dengan mengutamakan risk culture. Ketiga, perbaikan proses kredit. Keempat, monitoring kualitas kredit. Dan yang terakhir, kapabilitas sumber daya manusia. Baik, pembahasan berikutnya kita masuk ke business issue exploration. Mengapa pengembangan industri risk appetite untuk kredit SME di wilayah saat ini bisa kita nilai relevan? Kita berangkat dari TOWS Matrix yang biasa kita ketahui dengan strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Di mana di sini masing-masing faktor itu memiliki kerangka strategik yang bisa kita gabungkan. Berdasarkan TOWS Matrix, kita bisa dapat 4 strategi, yaitu SO strategis atau berdasarkan strengths dan opportunities, di mana kita bisa menjadi salah satu kriteria dalam penetapan debitur yang lebih prima. Kemudian menyempurnakan silo attitude dan collaboration driven KPI antar unit gitu ya. Menciptakan SDM yang handal. Jadi dari strengths dan opportunities yang kita punya bisa kita optimalkan. Kemudian untuk WO strategis atau weakness dan opportunities yang bisa kita manfaatkan, yaitu menciptakan produk atau skim khusus pada sektor ekonomi prioritas. Jadi di sini kita bisa manfaatkan ekonomi prioritas itu untuk produk khusus ya atau skim khusus. Kemudian menciptakan pola baru dalam strategi pengelolaan debitur yang efektif. Kemudian kita lanjut ke strengths dan threats, yaitu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola debitur. Kemudian mempertahankan layanan terbaik untuk seluruh debitur. Jadi di sini dengan strength kita berusaha bagaimana mengatasi threat atau ancaman dari luar yang mungkin saja muncul. Nah, selanjutnya dari sisi weakness atau kelemahan kita dan juga threat yang mungkin bisa muncul dari luar, kita bisa melakukan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki berdasarkan dengan isu-isu terkini yang ada dan analisa kajian dari kantor pusat yang sesuai dengan kondisi bisnis yang ada di masing-masing wilayah dengan karakteristiknya masing-masing. Itu adalah business issue exploration berdasarkan TOWS Matrix. Saat ini saya akan menjelaskan terkait business issue exploration untuk data analysis. Jadi untuk penetapan IRA di segmen SME itu kami coba benchmark dengan model IRA yang sudah ada di BNI saat ini, yaitu di segmen korporasi dan enterprise atau corporate banking dan enterprise banking. Jadi untuk data yang kita gunakan dalam penyusunan IRA di segmen SME, kami usulkan pertama kita harus melengkapi data-data lengkap sektor industri dari yang kita bisa lihat di sebelah kiri. Lalu setelah kita memiliki data lengkap terkait sektor industri tersebut, kita coba bandingkan dengan data industri risk rating atau IRR yang menggambarkan tingkat risiko dari berbagai masing-masing sektor industri. Selanjutnya ada sektor ekonomi prospektif. Kita list juga sektor ekonomi prospektif dari divisi OC. Selanjutnya environment impact dari sektor industri
di sini juga kita bisa dapatkan data tersebut dari divisi IRM untuk kita bisa lihat apakah sektor ekonomi tersebut itu memiliki dampak yang baik atau yang buruk terhadap lingkungan, mengacu kepada BNI MSCI ESG Rating Report. Nah, perbedaannya dibandingkan dengan segmen komersial dan enterprise, di sini kita tetap menggunakan preferensi sektor unit bisnis dan unit risk. Jadi kita bisa melihat preferensi dari unit bisnis atau divisi bisnis dan divisi risk di segmen SME. Dan di sini kita juga melihat dari preferensi sektor unit wilayah. Jadi di wilayahnya masing-masing tentu berbeda, maka dari itu preferensi dari masing-masing pemimpin di wilayah itu kita akan coba ses juga, sehingga kita dapat mendapatkan beberapa preferensi dari masing-masing wilayah. Dari data-data tersebut, kita akan rumuskan industri risk appetite-nya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah appetite, yang kedua adalah limited appetite atau berwarna kuning, dan yang terakhir yang berwarna merah adalah no appetite. Jadi kurang lebih seperti itu data analisis dari usulan IRA di segmen SME. Terima kasih teman-teman atas pemaparan bisnis issue exploration-nya, di mana dari analisis tersebut dapat kita peroleh business solution. Sebagai contoh yaitu IRA pada segmen korporasi yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu appetite, limited appetite, dan appetite. Sebagai contoh, ada kategori appetite, yang pertama itu tanaman pangan. Di tahun 2022 itu belum kita kategorikan, namun di tahun 2023 kita kategorikan sebagai appetite. Selanjutnya, di kategori limited appetite, sebagai contoh, peternakan itu di tahun 2022 bukan merupakan appetite kita, namun di tahun 2023 menjadi limited appetite. Sedangkan di kategori no appetite, sebagai contoh, industri kapuk di tahun 2022 itu merupakan limited appetite. Sedangkan di tahun 2023 ini, industri kapuk sudah bukan merupakan atau no appetite kita lagi. Nah, IRA segmen SME diharapkan dapat membantu strategi BNI untuk meningkatkan priority lending dari semula 101,6 triliun menjadi 116,4 triliun di tahun 2023. Di mana IRA segmen SME mampu membantu dengan cara yang pertama, ekspansi target market top tier dan giliran bertransaksi. Yang kedua, mendukung program advisory terhadap RM. Yang ketiga, membagi zona teritori tiap wilayah dan outlet. Yang keempat, meningkatkan kualitas data leads. Serta yang kelima, meningkatkan pemasaran produk BNI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan-rekan. Terima kasih.